Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mutakabir Alim, NPM 2181000510354. Jurusan PJOK Universitas IKIP Budi Utomo Malang, kelas G. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa itu kemampuan dasar mengajar. Kemampuan dasar mengajar adalah keterampilan yang harus dimiliki oleh tenaga pengajar atau guru atau dosen agar kegiatan mengajar bisa berjalan profesional, efektif, dan efisien. Keterampilan dasar mengajar yang harus dikuasai guru berjumlah 8. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut. Keterampilan dasar mengajar yang pertama yaitu keterampilan bertanya. Keterampilan bertanya adalah keterampilan seorang guru untuk mengadakan tanya jawab sebagai umpan balik proses pembelajaran yang dilakukan. Keterampilan ini wajib dimiliki oleh semua guru, baik guru pemula maupun guru profesional. Pertanyaan yang dilontarkan guru harus berkualitas dan mengacu pada materi yang sedang dipelajari. Bapak atau ibu juga bisa menerapkan pertanyaan hot agar kemampuan berpikir siswa menjadi lebih kreatif. Keterampilan mengajar yang kedua adalah keterampilan memberikan penguatan. Keterampilan penguatan adalah keterampilan seorang guru dalam mempertahankan kemungkinan berulangnya suatu perilaku peserta didik. Artinya, guru bisa membuat peserta didik konsisten dalam melakukan sesuatu. Keterampilan penguatan bisa dilakukan secara verbal maupun non-verbal. Penguatan verbal adalah penguatan yang dilakukan secara lisan. Sementara itu, penguatan nonverbal adalah penguatan yang dilakukan melalui gerakan tubuh, mimik, dan sebagainya. Adapun contoh keterampilan penguatan verbal dan nonverbal adalah sebagai berikut. 1. Penguatan verbal yaitu dengan memberikan pujian dan penghargaan bagi peserta didik. 2. Penguatan nonverbal yaitu dengan membuat suasana kelas menjadi menyenangkan, memberikan ucapan kasih sayang dan sebagainya. Keterampilan dasar mengajar yang ketiga adalah keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Keterampilan membuka dan menutup pelajaran harus dimulai secara sistematis agar peserta didik bisa antusias sebelum pembelajaran dimulai dan berkesan setelah pembelajaran usai. Keterampilan dasar mengajar yang keempat, keterampilan mengolah kelas. Mengolah kelas merupakan tugas wajib bagi seorang guru. Kondusif tidaknya proses pembelajaran ditentukan dengan bagaimana cara guru mengolah kelas tersebut. Itulah mengapa untuk mengolah kelas dibutuhkan suatu keterampilan. Keterampilan mengolah kelas adalah kemampuan seorang guru untuk mengkondisikan kelas sedemikian sehingga proses pembelajaran bisa berjalan secara optimal. Kemampuan dasar mengajar yang kelima, keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan. Kondisi kelas yang terkadang tidak kondusif membuat guru berpikir lebih ekstra. Bagaimana cara mengembangkan kelas agar lebih kondusif? Tak jarang bapak atau ibu mengubah haluan dengan membentuk kelompok kecil dalam kelas. Masing-masing kelompok beranggotakan peserta didik yang kemampuan kognitifnya sepadan. Nantinya, bapak atau ibu guru akan mendatangi tiap kelompok untuk memberikan bimbingan terkait materi yang sedang dipelajari.
Keterampilan guru seperti ini disebut sebagai keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan. Keterampilan dasar mengajar yang keenam, keterampilan mengadakan variasi. Keterampilan mengadakan variasi adalah keterampilan guru dalam mengajar dengan berbagai variasi untuk menarik perhatian peserta didik. Keterampilan variasi ini berkaitan dengan kreativitas guru dalam mengajar. Keterampilan dasar mengajar yang ketujuh adalah keterampilan menjelaskan, yaitu keterampilan seorang guru untuk menyampaikan materi pada peserta didik. Melalui penjelasan gurulah para peserta didik akan mendapatkan pengetahuan baru tentang materi yang sedang dipelajari. Keterampilan menjelaskan terdiri dari dua komponen, yaitu merencanakan dan menyajikan. Keterampilan dasar mengajar yang terakhir adalah keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil, yaitu keterampilan guru dalam memberikan bimbingan pada kelompok kecil. Adanya kelompok kecil ini memungkinkan peserta didik untuk berpikir, berinteraksi, sosial, sampai menarik kesimpulan. Adapun contoh keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil adalah bapak atau ibu mendatangi setiap kelompok diskusi lalu memberikan arahan tentang materi atau permasalahan yang sedang didiskusikan. Arahan bapak atau ibu dan teori yang ada nantinya bisa membantu siswa dalam menganalisis masalah hingga diperoleh kesimpulan. Demikian 8 keterampilan dasar mengajar bagi seorang guru. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.